Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini RSUD Arjawinangun telah bersama kami reporter Garuda TV Riyad Nur Hikmah. Riyad, silakan laporan Anda. Ya baik, selamat malam Anin dan juga pemirsa. Saat ini memang duka ini tengah menyelimuti Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cirebon ataupun juga Kabupaten Cirebon, yaitu RSUD Arjawinangun, di mana memang di tempat saat ini saya melaporkan sebanyak 13 korban meninggal dunia ini ditemukan pada dalam hal musibah ataupun juga bencana longsor yang terjadi pada sekitar pukul 10 pagi tadi. Dan saat ini memang para keluarga juga telah mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah untuk memang memeriksa apakah keluarganya ataupun juga anaknya ataupun juga suaminya ini menjadi salah satu korban daripada korban longsor yang terjadi pada pukul 10 pagi tadi, di mana memang menurut data terakhir pencarian ini telah dihentikan pada sekitar pukul 17.30 pagi sore tadi, maksud kami. Kemudian juga ditemukan ada sebanyak 14 korban meninggal dunia, di mana 13 diantaranya ini dilarikan ataupun juga dibawa ke rumah sakit tempat saat ini kami melaporkan informasi ini kepada Anin dan juga pemirsa. Dan Anin, kami akan mengajak Anda untuk juga berbincang dengan salah satu keluarga korban yang menjadi korban daripada bencana longsor yang menimpa di kota Cirebon ini. Selamat malam Ibu. Salam Pak. Ibu izin mungkin dengan Ibu siapa namanya? Ibu Sumira. Ibu, ini terkait dengan kejadian yang baru saja terjadi begitu ya Bu, pukul 10 pagi tadi. Ini Ibu sebagai perwakilan keluarga dari siapa Ibu? Dari saudara Tony, adik ipar saya. Beliau ini berarti sebagai salah seorang pekerja di sana atau seperti apa? Kerja sehariannya ya kayak gitu, menambang batu. Kalau kata orang sini mah mocok gitu, mocok batu. Beliau yang menjadi korban almarhum ini sudah berapa lama menggeluti profesi ini Bu? Pas dievakuasi sih, pas saya turun dari gunung itu sekitar jam 5 ya, menjelang maghrib baru ditemukan sih Bang. Jelang maghrib baru ditemukan. Ya. Tapi almarhum dari sejak pertama kali menjadi penambang ini artinya udah seberapa lama Bu? Udah berapa puluh tahun atau bagaimana? Udah lama banget sih Bang. Udah ada 8 tahun, 7 tahun. Dan ini bisa dibilang sebagai kecelakaan perdana yang dialami oleh korban hingga akhirnya mungkin merenggang nyawa atau seperti apa Ibu? Iya, kenapa? Iya Bang. Ibu, almarhum ini merupakan tulang punggung keluarga atau seperti apa? Tulang punggung keluarga, anak 3 masih kecil-kecil, itu yang bikin shock juga sih Bang. Soalnya ya tidak ada tanda-tanda gitu bahwa akan terjadi kejadian kayak gini. Ibu, mungkin ketika korban menjadi salah seorang korban gitu ya dalam kejadian ini, saat itu Ibu mendengar ataupun juga mendengar informasi ini dari mana dan bagaimana Ibu? Dari kakak ipar saya sih Bang, saya posisinya lagi istirahat ya, lagi tidur ya. Jam 10:30 kurang lebih lah, jam 11-an beliau ke rumah ngasih kabar katanya, terus saya langsung meluncur ke lokasi sih Bang. Ketika berada di lokasi itu sudah dinyatakan sebagai korban atau seperti apa Ibu waktu datang ke lokasi? Belum, pas nyampe lokasi belum dinyatakan sebagai korban, cuman ada yang mengetahui bahwa si korban itu di posisi yang sekarang kena longsor itu, berada di situ. Jadi ya pada mengira pasti jadi korban katanya. Dari Ibu sendiri terakhir bertemu ataupun juga bercengkerama dengan korban ini kapan Ibu? Kemarin siang pas beliau mau berangkat bekerja tuh, papasan gitu kan, karena rumahnya beda ya, cuman papasan lewat aja, nyapa aja gitu, senyum aja, udah nggak biasa aja gitu. Jadi ya shock lah pas kejadian kayak gini, jadi shock aja gitu, nggak nyangka orang tadinya sehat walafiat gitu. Ibu, mungkin sebelumnya saya juga turut berduka cita terkait dengan kejadian ini Ibu, tapi dalam hal kejadian ini begitu, Ibu dapat konfirmasi bahwa itu merupakan korban sendiri ketika dikabari atau seperti apa Ibu? Apakah sekarang identifikasi jenazah sendiri sudah terkonfirmasi itu adalah salah seorang orang yang Ibu kenal ataupun juga keluarga Ibu? Sudah, kita udah konfirmasi ke pihak kepolisian. Saya juga nanya karena kalau masuk ke tempat itu ya, tempat ruangan evakuasi tidak boleh katanya. Jadi kita nanya ke salah satu anggota polisi, katanya emang ada saudara bernama Tony. Terus ditunjukkan fotonya, ya itu emang beliau gitu.
Berarti sekarang tinggal menunggu serah terima almarhum begitu hingga akhirnya mungkin akan dimakamkan pada esok hari atau seperti apa Ibu? Insya Allah sih langsung Bang ya, karena ya kasihan juga gitu lama-lama mah. Langsung dimakamkan malam ini juga. Baik, terima kasih banyak ya Ibu atas waktunya Ibu turut berbela-sungkawa ya Ibu, makasih. Ya pemirsa, itu juga tadi merupakan salah seorang keluarga korban yang memang menjadi korban dari bencana longsor yang terjadi pada pukul 10 pagi tadi. Dan memang dapat kami sampaikan juga di sini tidak hanya Ibu Sumira yang menjadi keluarga korban, di mana di sini ada sebanyak 13 jenazah ataupun juga jenazah yang meninggal dunia dari kejadian yang telah terjadi pada pukul 10 pagi tadi, tepatnya di Galianse, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa pemirsa, dari 13 korban yang berada di sini, ini memang ada satu korban lainnya, total berarti ada 14 yang dilarikan ataupun juga dibawa ke Rumah Sakit Sumber Hurip. Sementara untuk dari korban luka-luka sendiri hingga saat ini, menurut informasi yang kami himpun ada sebanyak 8 korban luka yang juga dirawat di Rumah Sakit Sumber Hurip. Sementara untuk di rumah sakit tempat saat ini kami melaporkan ada sebanyak 4 korban luka-luka yang tadi telah dibawa pulang oleh keluarganya. Sementara itu juga dari menurut informasi yang kami juga himpun dari BPBD dan sebagainya, ini ada sebanyak 8 korban lainnya yang diduga ini masih tertimbun di lokasi kejadian bencana tersebut. Dan kami akan memperlihatkan kepada Anda, ini adalah merupakan ruangan yang juga dapat menjadi konfirmasi para keluarga korban, di mana di sini dicantumkan nama-nama para korban. Di rumah sakit ini ada sebanyak 13 korban, dimulai dari Rusiana bin Rusli berumur 48 tahun. Kemudian juga ada informasi yang mungkin cukup menyayat hati pemirsa, di mana dari 13 korban yang berada di rumah sakit ini ada satu orang korban yang merupakan anak berusia di bawah umur, yaitu berusia kurang dari 17 tahun. Dan pemirsa, di belakang saat ini juga adalah merupakan kamar jenazah, di mana saat ini juga jenazah-jenazah yang telah berhasil diidentifikasi, identitasnya ini tengah menunggu prosesi penyerahan kepada para keluarga korban. Sebagaimana juga tadi disampaikan bahwa ada keluarga korban yang memang akan melakukan ataupun juga melaksanakan pemakaman secara langsung pada malam hari ini. Anin dan juga pemirsa, sebagaimana informasi yang kita terima bahwa bencana yang terjadi pada pukul 10 pagi tadi ini bukanlah yang pertama kali, di mana tahun-tahun sebelumnya sempat terjadi pada tahun 2014. Namun menurut informasi yang kami terima, kejadian ini memang merupakan yang terbesar khususnya dalam hal jumlah korban. Sementara untuk pencarian sendiri ini nanti akan dilanjutkan pada esok hari sekitar pukul 7 pagi dengan mengerahkan total sebanyak 50 personel TNI dan juga sebanyak 100 personel gabungan dari Polri dan juga Brimob dan juga dari pihak BPBD, tim SAR dan juga para relawan, dan tentunya dengan melakukan ataupun juga menambah dukungan alat berat. Dan juga pemirsa, tentu saja kami dari pihak tim Garuda TV yang berada langsung di lokasi ataupun juga di rumah sakit ini mengucapkan ucapan bela-sungkawa kepada para keluarga korban. Semoga keluarga korban diberikan ketabahan dan juga korban yang memang menjadi ataupun almarhum ini ditempatkan di sisi ataupun berada di tempat yang dimuliakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ya baik, terima kasih Riyad atas laporan langsung dari lokasi kejadian. Ya pemirsa, kita ke bencana lainnya. Entah apa yang terjadi, namun Gunung Pusuk Buhit yang dikenal sakral di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara terbakar. Lahan dan hutan diperkirakan seluas 40 hektar pun hangus.